Haleluya, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera tentunya buat kita semuanya. Pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada kembali, kami boleh ada dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Roh Kudus yang akan memimpin setiap pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tema firman Tuhan pagi ini adalah yang terbaik. Ya, kita mengetahui cerita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ini, bagaimana suatu hari Tuhan mengunjungi Marta dan Maria, kedua adik kakak ini. Mereka begitu bersuka cita menyambut kedatangan Yesus dan mereka melakukan pelayanan-pelayanan. Ya, di mana Marta begitu sibuk menyiapkan setiap hidangan untuk Tuhan Yesus. Ya, dalam ayat yang ke-40 dikatakan di sini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi jelas Marta begitu sibuk melayani Tuhan Yesus, memberi kepada Tuhan Yesus apa yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Dan demikian juga dengan Marta, dengan Maria, bahwa Maria juga dia melakukan untuk memilih duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Kalau kita menyimak, memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, kedua adik kakak ini memberikan hal-hal yang baik buat Tuhan Yesus. Tetapi ternyata di pandangan Tuhan Yesus ada satu penilaian yang Tuhan Yesus berikan, yang lebih terbaik adalah pelayanan yang dilakukan oleh Maria, di mana Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak baik, baik juga. Tetapi di sini Marta terlalu menyibukkan diri, sehingga Yesus katakan di dalam ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jelas sekali apa yang menjadi penilaian daripada Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria ini juga kepada kita sebagai umat-umatnya. Ya, mungkin banyak hal kesibukan-kesibukan kita yang mencuri waktu-waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Ini hal yang harus kita pelajari. Tentu kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita ingin memberi bukan yang baik, tetapi yang terbaik bagi Tuhan. Ternyata yang terbaik bagi Tuhan adalah ketika kita mampu, kita mau, kita rela untuk datang menyembah, bersujud di bawah kaki Tuhan. Ya, sehingga Tuhan katakan bagian ini yang Maria lakukan tidak akan diambil daripadanya. Jadi ada upahnya, ada berkatnya. Nah, menjadi perenungan kita pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tentu bukan penilaian dari manusia, tetapi penilaian dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita belajar untuk kita menetapkan satu prioritas. Apa yang patut kita utamakan, apa yang harus kita dahulukan, ya, seperti yang dilakukan oleh Maria tadi. Saya juga teringat ketika cerita di dalam Matius pasal yang ke-26, di mana ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa, memohon kepada Tuhan supaya cawan ini lalu daripadanya dalam persiapan penyalibannya. Di situ Yesus berdoa dengan sedih.
ya, dengan hati yang begitu sedih, dan dia mengajak beberapa murid. Tetapi ketika dia melihat, menjumpai kepada murid-muridnya, apa yang sedang murid-murid itu lakukan? Ternyata murid-murid itu sedang tertidur. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat indah, yang menjadi peneguran buat kita semuanya. Dikatakan, tidakkah sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Demikian firman Tuhan sangat jelas. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus hanya minta 1 jam saja untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi ternyata murid-murid Tuhan Yesus terlelap, tertidur. Nah, seringkali juga demikian dalam setiap kehidupan kita. Rasanya kita terlalu banyak disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga waktu kita, saat teduh kita bersama Tuhan, rasanya gak ada lagi waktu. Aduh, sudah habis waktunya, ya. Oleh sebab pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan dari cerita Marta dan Maria ini. Kita sudah melakukan melayani Tuhan baik, tetapi Tuhan rindu yang terbaik untuk terus datang bersekutu, menyembah, mungkin secara pribadi kita kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Mari periksa setiap keberadaan kita pagi hari ini. Jangan sampai kesibukan kita, rutinitas kita begitu menyita waktu kita, sehingga kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Luangkan waktu, 24 jam Tuhan beri kepada kita. Luangkan waktu untuk kita datang sujud, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya dekat Allah saja. Mari terus datang kepada Tuhan, terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan janjikan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia ini begitu rusuh, begitu heboh, begitu semerawut, sepertinya di mana-mana terjadi kekacauan. Rasanya mencari ketenangan kita sulit mendapatkannya. Tetapi firman Tuhan pagi ini datang kepada kita menjadi teladan ketika Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kita juga mau datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk terus dekat dan melekat kepada Tuhan, sehingga kita merasakan ketenangan. Ya, bahkan kita menerima berkat-berkat yang indah daripada Tuhan lewat persekutuannya dengan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh datang kepada kita semuanya. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita datang mendekat kepada Tuhan. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tiap saat, tiap waktu, tiap jam, kita datang, kita rindu terus untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita menerimakan kekuatan, kesanggupan untuk kita boleh melewati setiap hari-hari yang akan kita jalani. Kalau pagi ini ibu-ibu mungkin sudah sepertinya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, puji Tuhan. Tetapi Tuhan rindukan untuk kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hanya satu saja yang perlu Tuhan katakan, yaitu apa yang sudah dipilih oleh Maria untuk duduk di bawah kaki Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Tentunya kita rindu tiap waktu, tiap jam kita boleh memerlukan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dialah juru selamat kita, dialah sumber kekuatan kita. Hanya Yesus yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah
Biarlah setiap hati kita pada pagi hari ini boleh terus datang rindu, perlu kepada Tuhan sebagai juru selamat. Dia yang memberi sejahtera, Dia yang memberi ketenangan di dalam kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja kami boleh rasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari ibu-ibu kita periksa kembali persekutuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh datang kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh kembali datang kepada kami, mengingatkan kami untuk memiliki satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, memiliki satu saat teduh dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, ketika kami duduk di bawah kaki-Mu, kami boleh menerima ketenangan, kami boleh menerima damai sejahtera. Mungkin banyak hal yang sedang kami hadapi hari ini, sepertinya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Biarlah melalui firman Tuhan boleh menjawab setiap kebutuhan kami, untuk kembali kami datang kepada sumber kehidupan itu, yaitu Engkau Yesus yang selalu ada bagi kami. Ampuni kami kalau mungkin kami terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia ini sehingga kami lupa akan Engkau. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini kami boleh datang kembali kepadamu, merendahkan diri, mencari hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah terus tanamkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, kaum wanita-Mu pagi hari ini dimanapun berada, kondisi apapun, kiranya Tuhan melawati mereka semuanya, sehingga ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada kesehatan, ada kekuatan boleh Tuhan nyatakan bagi seluruh kaum wanita-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya berkat Allah boleh turun atas kehidupan kami semuanya. Kasih Allah, penyertaan Allah Roh Kudus, persekutuan di dalam Tuhan Yesus terus melimpah atas kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu semuanya, kita akan terus semangat, kita akan terus setia di dalam kita mengiring Tuhan apapun keberadaan kita. Kiranya semuanya kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita percaya, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.